Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala nuril anwar wassiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin, para jemaah ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah kula kalih jenengan diparingi sehat wal afiat. Mugi-mugi sedaya diparingi panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dari penyakit, dan kelak menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Para jemaah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin niku wonten bab riyadhatun nafsi. Riyadhatun nafsi niku istilahnya bagaimana jiwa kula kalih jenengan niki dijaga supados kula kalih jenengan menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang kelak akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, Syekh yang dikenal dengan Imam Ghazali, Syekh Muhyiddin bin Muhammad Al-Ghazali niki menulis bahwa akhlak niku wonten kalih. Pertama adalah al-khulqul hasan, akhlak yang baik. Akhlak yang baik niki fal khulqul hasanu sifatu sayyidil mursalin wa afdali a'malis siddiqin. Akhlak yang baik niku adalah akhlak yang melekat kepada sifat sayyidil mursalin, sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ini di dalam Al-Quran dijelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhu al-Qur'an. Jadi katanya Siti Aisyah, akhlaknya Rasulullah ini khuluquhu al-Qur'an. Makanya ibu-ibu, Siti Aisyah ini termasuk istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Istri yang setia kepada Rasulullah, bahkan pecemburu juga jepon Nabi di dalam hikayatnya, karena Rasulullah niku selalu ingat kepada Siti Khadijah. Jadmun bini pertama atau iya ngak melono.
Itu Rasulullah. Mun orang mangken se pertama inatina se nomor 2 yang iklan. Jadi repot Masya Allah. Jadi kate niru akhlaki Rasulullah duh jauh niku. Kalau Rasulullah niku sangat mengenang kepada Siti Khadijah karena Khadijatul Kubra, karena Siti Khadijah itu sangat setia mendampingi Rasulullah di dalam perjuangan pada saat awal-awal Islam dibawa di Makkahul Mukarramah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartanya, tenaga, pikirannya, keluarganya disuruh mendukung Rasulullah. Makanya Rasulullah itu diam-diam ingat kepada Siti Khadijah. Nah, panjenengan kalau ke Ma'la akan bisa ziarah ke makam Siti Khadijah Al-Kubra. Mugi-mugi kula kali jenengan sempat ziarah ke sana. Di Ma'la niku nggih termasuk Bajais niki. Abai Umi niki kan di makam tengriku. Mbah Maimun Zubair, ke Sufyan, Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak ulama-ulama niku yang dimakamkan di Ma'la niku. Jadi Ma'la itu banyak makam-makam orang-orang yang soleh di sana. Makanya kalau kalian jenengan duwun teng Gusti Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan bisa berziarah ke Mekah, bisa ziarah ke Ma'la, ke Baqi, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah khuluquhu al-Qur'an. Jadi Rasulullah. Makanya ibu-ibu kalau kalian jenengan itu jangan sampai tidak ingat kepada Rasulullah. Jangan sampai kalau kalian jenengan itu tidak mau tidak membaca salawat Nabi, karena membaca salawat Nabi itu perintah Allah. Sebab kula kali jenengan wonten tuntunya niki karena ada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, bahkan di sini dijelaskan salah satu dari akhlak yang mulia, karena Rasulullah itu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi salah satu akhlak yang mulia itu adalah orang yang senang bersilaturahmi. Itu salah satunya. Orang yang bisa memaafkan kepada orang yang berbuat salah. Itu salah satunya. Dan banyak lagi akhlak-akhlak yang mulia yang perlu kita amalkan. Misalnya kalau kali jenengan itu jangan membenci. Misalnya kalau kali jenengan jangan sampai hasud, jangan sampai iri dan lain sebagainya. Karena itu semua bukan akhlak yang mulia, bukan akhlak yang baik. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, yang kedua niki dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa yang kedua itu adalah al-akhlaqus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Nah, apa akhlak yang buruk itu? Wahia,
Di sini wonten keterangan wahya al-abwabul maftuhatu ila narillahi ta'ala al-muqaddatul lati tattali'u 'ala al-afidah. Jadi akhlak yang sayyi'ah itu adalah akhlak yang membuka pintu-pintu api neraka atau fi sudukis syayatin. Itu adalah cara atau jalan perilaku-perilaku setan. Itu adalah al-akhlaqus sayyi'ah, akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Oleh karena itu kula kali jenengan harus nyuwun teng Gusti Allah, berlindung kepada Allah, mudah-mudahan dijauhi dari al-akhlaqus sayyi'ah, dari akhlak yang jelek. Karena akhlak yang jelek itu tidak akan menenteramkan kepada orang yang memiliki akhlak yang jelek. Misalnya orang yang punya hati iri, misalnya orang yang punya hati dengki, misalnya orang yang membenci dan lain sebagainya. Abuh kesel tipi gini kan. Tak remare punten. Engki menengak gula sareng panjenengan. Engki jak nyonto Jokowi itu. Jokowi kaya, Jokowi ndi cemacem gula panjenengan ki perakun badan saya. Artinya manusia itu hidup sudah ada tingkatannya masing-masing. Oleh karena itu dalam kondisi apapun kula kalian jenengan harus bersyukur kepada Allah. Perbanyaklah syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Niscaya kula kalian jenengan itu bahagia. Tapi Bu, takala sok yang napa, takala panjenengan di tunya banyak dan lain, tapi tidak memiliki syukur, maka orang itu tidak akan merasa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan itu harus pandai-pandai bersyukur. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an, dan ini ada di dalam kitab Ihya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, katanya. Qad aflaha, sungguh beruntung. Napa lek Jawi ini beruntung? Ki ontong tak buntung. Qad aflaha, sungguh-sungguh beruntung man, siapa orang zakkaha, yang menyucikan dirinya. Nah, zakkaha itu membersihkan dirinya, Bu, membersihkan dirinya. Nah, jadi zakkaha itu membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Nah, kalau guru kula Ki As'ad niku com pakenceng abersia. Nggih. Pakenceng abersia. Bersih-resik, pakenceng bersih. Niati lek sampeyan resik-resik niku membersihkan kotoran hati jenengan. Nah, sampeyan wis teteni teng pundi-pundi pun, teng pundi-pundi. Lek wonten tiyang gak seneng resik-resik, lek wonten tiyang gak seneng nyapu-nyapu, rata-rata niku bludrek. Bludrek. Napa bludrek niku? Pokoknya bludrek. Sampeyan wis teteni teng pundi-pundi pun. Niki Al-Qur'an yang berbicara, qad aflaha man zakkaha. Kalau orang tidak ingin memiliki watak bludrek ni kenapa iki? Jok-jok akikir, sekejok lah buson, sekejok lah anu. Itu memang hatinya kotor. Pikirannya kotor, salah satu akibat dia senang kepada kotoran. Teteni. Nah, termasuk ayat ini
sekarang yang banyak mengamalkan itu justru orang luar negeri yang bukan penduduk Islam. Niku amalan ini. Kemarin niku salah satu Khatib Am PBNU niku. Khatib Am PBNU niku moro teng Amerika. Apa yang terkesan di Amerika? Bersih. Hidupnya bersih. Jadi hidup bersih. Sehingga Allah itu karena kehidupannya bersih, rezekinya dilancarkan oleh Allah gitu. Nah, sementara ada orang yang beriman kepada Allah, tapi amaliyahnya tidak dipraktekkan, apa yang terjadi? Mati orang. Enggak Timur Tengah nih, tak remare perang bu, tak remare. Orang pengak kata, salah sulit cendore pate, reng bini keluar pate, masya Allah. Itu karena memang bukan karena dia iman kepada Allah, tapi karena sudah hati. Jadi al-qalbu itu. Jadi makanya hati itu ada qalbul mauti ya, ada hati yang mati, ada qalbul marad, ada qalbus sihah ya. Hati niku wonten telu. Wonten hati niku wis mati. Mun pun mati repot bu hati niku. Jadi boleh pun tak bener pun tak bisa. Enggak betul. Ada qalbul marid. Qalbul yang sakit enten mun sakit nika ya berarti kadang sadar, kadang letak sadar. Mun qalbul marid. Tapi ada qalbus sihah, ada hati yang sehat. Mun qalbul sehat ini kan enten bersih hatinya. Jadi zakah, membersihkan. Cara membersihkan itu secara zahiran dan secara batinan. Secara zahir dia akan selalu menjaga kebersihan. Secara zahir dia akan selalu tak nyaman mun ngabesaki kotoran dan lain sebagainya. Itu bersih. Nah, tapi tidak hanya ini, dipraktekkan dalam praktek zakah itu dengan qiraatil Quran, dengan baca ratibul haddad, dengan baca salawat, dengan salat berjamaah. Zakah membersihkan jiwanya. Nah, lek pun tiang niki zakah bu sudah menjadi hamba Allah as-siddiqin, menjadi hamba salihin, sudah manusia itu pasti dijamin oleh Allah akan masuk ke surga Allah. Nah, itu bu. Nah, tapi sebaliknya niki wonten kelanjutan ayat ini, wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi. Ongku rogi man dassaha, sapa tiyang dassaha yang mengotori jiwanya. Jadi rugi kalau ada orang yang secara dhahir ya kotor ya letak peman mandi kadang sampai 2 hari tak mandi, 3 hari mandi tuh tapi mun manus sebu mun pas tak mandi sampai 3 hari bau. Jangankan 3 hari, sehari pesan umpaman. Pas endi bini umpam, parat ini pun bini nah, pas tak mandi sehari bau. Wow. Bau nanda biar kentok. Ini kan. Jangan letak jangan kotor gitu. Jadi tiang niki pancen jangan senang kepada kotoran. Kula niki sampai punya pikiran niki, mugi-mugi ya Allah, mugi-mugi teng lingkungan sini itu nanti bisa memisahkan sampah plastik dan sampah organik. Niki, sik mikir kula niki yo nopo carane. Sik mikir.
Kalau sampah organik itu sampah daun-daunan. Niku Bu. Misalnya cak buntelani godong, terasi, nopo, yang buntelan yang mengandung daun-daunan itu jangan dibuang. Itu taruh di tempat sendiri, nanti bisa menjadi pupuk. Nah, sebab saat niki pupuk larang Bu. Larang Bu. Oria nika larang. Jadi kalau pertanian sekarang ngandalkan beli pupuk yang tidak subsidi, rogi. Rogi sakniki. Jadi cara niki sakniki masyarakat harus dididik bagaimana bisa memiliki pupuk organik. Misalnya daun-daunan niku Bu. Daun-daunan nopo niki segegor kasa, epa polong tapi epa setong sabak nang yetong dikien beri obat organik itu bisa sudah jadi pupuk. Esempen misalnya sampai setengah bulan itu bisa nyati ditaruh di sawah dan itu menjadi pupuk organik. Nah, cuma kan kula kali jenengan niki dereng meraktekake. Nah, sampah plastik niku Bu, sampah plastik niki praktek niki amalia. Sampah plastik itu bisa merusak struktur tanah. Jadi lek pas panjenengan gua plastik teng pundi-pundi, nopo teng sungai, nopo teng sawah, teng pundi, itu masuk ke tanah, maka tanah itu tidak akan subur. Sehingga pas sampah plastik itu harus dibakar. Nah, kalau di luar negeri ngeten kon sedaya diatur oleh desanya, diatur oleh RT RW-nya, oleh masyarakat sekitarnya, itu pun diatur. Mugi-mugi teng mriki niki saged nanti nggih secara berlahan insyaallah nanti di training, didatangi tim ahli, insyaallah mugi-mugi bisa membedakan antara sampah plastik dan sampah organik. Nah, kembali lagi mandassaha, jadi orang yang kotor itu orang yang mengotori dirinya dan mengotori jiwanya, dia niku dalam keadaan rugi. Nah, kalau sudah jiwanya itu kotor, pasti pikirannya kotor. Niku. Jadi kotor sudah. Kalau sudah pikirannya kotor, akhirnya dia banyak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Niku mugi-mugi kula kala jenengan niki dijauhi dari akhlaqus sayyi'ah. Dari akhlak yang tidak terpuji, dari amalia-amalia yang dilarang oleh agama. Mugi-mugi manfaat. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.